Selamat pagi, saudara-saudara umat Tuhan yang berbahagia. Kita patut bersyukur karena setiap hari Tuhan menyediakan kekuatan, menyediakan hikmat, menyediakan segala yang kita butuhkan dalam hidup ini. Mari kita siapkan hati dan menerima renungan yang berjudul apa yang akan Tuhan tanyakan? Untuk itu kita akan membaca satu ayat dalam Lukas 12 ayat 43. Demikian bunyinya, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Saudara-saudara, suatu ketika kelak Tuhan akan menanyakan sesuatu yang Dia harapkan untuk kita lakukan selama kita hidup di dunia ini. Tetapi apa yang Dia harapkan itu tidak kita lakukan. Saudara-saudara, Tuhan tidak akan menanyakan berapa banyak mobil dan jenis mobil apa saja yang kita miliki. Tetapi Ia akan bertanya, berapa banyak orang yang sudah turut menikmati naik mobil kita, dan berapa kali kita memberi tumpangan kepada orang yang tidak punya alat transportasi. Tuhan tidak akan menanyakan seberapa luas rumah kita, tetapi Ia akan bertanya beberapa banyak orang yang sudah kita izinkan masuk dan menumpang di rumah kita. Tuhan tidak akan bertanya berapa pasang pakaian kita yang kita simpan di dalam lemari dan merek apa saja. Tetapi Ia akan bertanya, berapa banyak orang yang kekurangan pakaian sudah berpakaian melalui pakaian pemberian kita? Tuhan tidak akan bertanya berapa banyak uang dan kekayaan yang kita miliki, tetapi Ia akan bertanya dengan cara bagaimanakah kita mendapatkan banyak uang dan kekayaan itu. Tuhan pun tidak akan bertanya apa pekerjaan kita di dunia ini, tetapi Ia akan bertanya apakah kita sudah mengerjakannya dengan segenap hati dan seluruh kemampuan kita. Tuhan tidak akan bertanya berapa banyak teman kita, tetapi yang akan Ia tanyakan adalah apakah kita sudah menjadi teman yang baik dan setia bagi mereka. Tuhan tidak akan bertanya di lingkungan orang-orang yang bagaimana kita tinggal, tetapi Tuhan akan bertanya apakah kita tetap hidup dalam kesucian atau ikut terpengaruh dengan kebiasaan orang-orang di sekitar kita. Tuhan tidak akan bertanya apa warna kulit kita, karena itu tidak penting bagi Dia. Tetapi yang penting yang akan Dia tanyakan adalah karakter seperti apa yang ada di dalam diri kita. Tuhan tidak akan bertanya, mengapa engkau butuh waktu yang lama baru bertobat, lalu mencari Tuhan. Tetapi Ia akan segera membawa kita ke sorga dan bukan ke neraka oleh karena kita sudah bertobat. Saudara-saudaraku, selama hidup di dunia ini, kita memikul tanggung jawab yang Tuhan taruhkan di dalam hidup kita. Itu sebabnya janganlah menggunakan waktu kita, janganlah menggunakan hidup kita untuk memuaskan segala keinginan kita sendiri. Sebab pada waktu Tuhan menciptakan kita lahir dari rahim ibu kita. Kepada setiap bayi yang lahir, Tuhan sudah menentukan rencananya yang sempurna. Tetapi apakah rencana Tuhan itu akan terwujud sesuai kehendaknya atau tidak, itu adalah tanggung jawab kita masing-masing. Beberapa tanggung jawab di antaranya adalah kita perlu belajar untuk memikirkan kepentingan orang lain juga. Tidak hanya menggenggam erat berkat-berkat yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita juga memiliki tanggung jawab secara moral, di mana kita harus hidup dalam kehendaknya setiap hari.
Seperti ayat yang pertama kita baca tadi, di sana dikatakan kalau hamba itu didapati tuannya melakukan tugasnya ketika tuannya itu datang, maka dia adalah hamba yang berbahagia. Oleh karena itu saudara-saudara, mari kita semakin memperkaya diri dengan kasih dan kebaikan, dengan kekudusan dan kesalehan hidup. Kejarlah semua itu seperti kita mengejar harta yang sangat berharga. Sebab Tuhan yang kepadanya kita akan mempertanggungjawabkan hidup kita adalah Tuhan yang adil. Tuhan punya maksud tertentu ketika Ia menempatkan kita di bumi ini. Dia ingin agar orang lain bisa merasakan kasih-Nya yang terpancar melalui hidup kita. Tuhan ingin kita menjadi terang bagi mereka yang hidup dalam kegelapan. Tuhan ingin kita membimbing orang-orang yang di dalam kehidupan yang tidak ada artinya. Hidup yang tawar, tidak berasa apa-apa, kosong. Tuhan menempatkan kita supaya kita memberi rasa, supaya mereka merasakan bahwa hidup mereka itu berharga di mata Tuhan lewat hidup kita. Karena itu marilah pagi ini kita renungkan mana yang Tuhan perintahkan kita lakukan tapi belum kita lakukan, belum kita laksanakan. Mana yang sudah, mana yang belum. Mari kita mengejarnya selagi waktu masih ada. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami datang berterima kasih karena Engkau sudah menciptakan kami dengan rencana-rencana besar-Mu di dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan karena ada banyak hal yang Engkau minta kami lakukan belum kami laksanakan. Tetapi pagi hari ini kami mohon Tuhan menguatkan kami agar kami melakukan setiap tanggung jawab yang telah Tuhan taruh di atas hidup kami. Melakukannya dengan segenap hati. Supaya hidup kami ini menjadi berkat buat orang lain. Taruhlah di dalam hati kami Tuhan, hati yang taat dan setia kepada Engkau. Dan bertanggung jawab untuk mempedulikan sesama kami seperti apa yang Tuhan inginkan. Bapa, kami mau mempergunakan kesempatan yang masih ada walaupun tidak banyak lagi kesempatan itu. Tetapi kami mau belajar untuk setiap hari hidup bersama Tuhan dan selalu dipimpin oleh firman Tuhan dan Roh Kudus supaya hidup kami tidak melenceng Tuhan, tetapi mengikuti jalan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bila Tuhan mempercayakan sesuatu kepada kita, maka Ia pun menuntut tanggung jawab kita untuk melakukannya. Selamat berkarya. Biarlah sepanjang hari ini saudara bekerja di dalam kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.